البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dibandingkan dengan akhlaknya ulama salaf kita. Kita akan masuk bab yang ketiga. Apa bab yang ketiga, Pak? Salaf wa karahiyatuhum lisyuhrah. Ulama salaf dan takutnya mereka terhadap ketenaran, yaitu ketenaran itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita itu suka dipuji. Maka ketika kita terkenal dan kita sering dipuji sama orang, itu akan memfitnah diri kita, sehingga nanti kita akan ujub, sombong. Akhirnya kita susah untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, harapan kita itu biarkan tenar di penduduk langit, kita tenar di kalangan para malaikat, walaupun kita tidak tenar di bumi. Tidak ada masalah kita itu nggak dikenal di dunia, tetapi kita itu dikenal oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Maka itu jangan sampai kita itu belajar, yang kita kejar itu ketenaran, supaya kita itu tenar, kita dikenal. Dan orang yang belajar agama, hafal Quran, demikian juga menjadi ustaz dan ustazah, tetapi kalau tujuannya itu supaya dikenal, terkenal, itu bahaya. Itu yang merusak keikhlasan kita. Disebutkan oleh beliau di kitab ini, An Hubayb bin Abi Thabit qala kharaja Ibnu Mas'udin dzata yaumin. Hubayb bin Abi Thabit, beliau berkata, pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu keluar dari rumah beliau. Fattaba'ahu nasun. Akhirnya manusia itu mengikuti beliau dari belakang. Jadi belum berjalan diikuti banyak orang rombongan yang pengen mengikuti beliau. Faqala lahum, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang mengikuti beliau itu, alakum hajah, kamu perlu sesuatu enggak gitu? Kalian perlu sesuatu sama saya enggak? Qalulah, maka mereka mengatakan enggak, kita enggak ada sesuatu itu. Walakin aradna an namshiya ma'aka, tetapi kita itu cuma pengen berjalan bareng engkau wahai Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau mengatakan, qala irji'u, pulanglah kalian. Fa innahu dhillatun litabi wa fitnatun lil matbu. Beliau mengatakan, kenapa? Karena sikap seperti ini, yaitu kalian itu terlalu mengagungkan saya itu, sampai akhirnya kemana-mana diikuti dan yang lainnya itu dhillatun litabi. Itu akan menjadi kehinaan bagi yang mengikuti, yaitu kalian itu nanti akan hina itu. Wa fitnatun lil matbu, dan akan menjadi fitnah bagi yang diikuti, yaitu kalian itu nanti akan hina, dan saya, masakan saya yaitu Abdullah bin Mas'ud, saya pun itu akan terfitnah dengan seperti ini. Kenapa? Karena kita itu semuanya itu suka pujian. Oleh itu ada pepatah Arab itu mengatakan, hubbud duhur yaqsimud duhur. Cinta kepada ketenaran itu akan memotong punggung kita. Yaitu apa? Itu sikap yang bahaya. Walaupun memang kita itu, semua kita itu suka dipuji, kita itu suka terkenal. Akhirnya untuk mentenarkan diri kita itu terkadang ada pepatahnya orang Arab itu, kalau pengen terkenal kencingi air zam-zam. Sekarang itu supaya terkenal itu mengamalkan amal-amal yang amal-amal yang sia-sia, itu tiktokan, joget-jogetan,
Dan yang lainnya amal-amal yang gak jelas tuh, jadi YouTuber akhirnya terkenal. Dan kalau sudah terkenal memang dipuji, kemudian dan yang lainnya itu, dan itu bahaya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim itu biarkanlah kita itu dikenal sama Allah Ta'ala. Kita nggak peduli dengan tenarnya di dunia. Ada dalam sebuah riwayat itu, dan itu riwayat sebagai pelajaran bagi kita, sebagai motivasi bagi kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan ta'isa abdud dinar, celaka bagi penyembah harta, baik dinar, wa ta'isa abdud dirham, dan para penyembah budaknya dirham, wa ta'isa abdul khamisah, dan celaka penyembah pakaian, yaitu kemana-mana yang diperhatikan cuma pakaiannya itu, fisiknya, casingnya itu. In u'tiya radiya, kalau dia itu dikasih, dia itu senang. Wa in muni'a sukhita sakhita, tapi kalau dia itu nggak dikasih, marah dia itu. Ta'isa wan takas, orang seperti ini semoga dia itu menjadi hina dan dia itu menjadi orang yang rusak. Wa idza syika falan taqas, dan kalau seandainya dia berjalan kena duri, jangan sampai durinya itu bisa dicabut. Setelah itu Rasulullah mengatakan, tuba li abdin, sangat bahagia bagi seseorang, akhadha bi anani farasi, dia itu mengambil pelana kudanya itu, ash'ath ra'suhu, kepalanya kusut, yaitu dia itu nggak pernah mandi, muqabbaratun qadamah, kakinya itu kotor, bajunya itu kotor. In kana fil hirasah, kana fil hirasah, kalau dia itu diletakkan di pos penjagaan, dia duduk di situ. Wa in kana fisaqah, kana fisaqah, kalau disuruh di dapur, dia duduk di situ. In syafa'a lam yusyaffa, kalau dia itu memberikan syafaat, memberikan rekomendasi, enggak dianggap rekomendasinya itu. Wa idza sta'dzana lam yu'dzan, kalau dia itu bertamu, dia enggak diizinkan. Kenapa? Kotornya dirinya itu. Tapi Rasulullah mengatakan ini orang yang sangat mulia di hadapan Allah Ta'ala. Oleh itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan, terkadang itu ada orang roba rojulin ash'af, terkadang ada orang yang dia itu rambutnya itu compang-camping, pakaiannya berdebu, dzutumrain, punya baju cuma dua, madfu'un bil abwab, terusir dari pintu ke pintu. Kalau dia bertamu itu orang jijik darinya itu. Tapi Rasulullah mengatakan lau aqsama 'alallahi la abarrah, tapi kalau dia itu berdoa kepada Allah langsung dikabulkan. Jadi maksudnya di sini itu kita harus tanamkan dalam diri kita, jangan sampai suka ketenaran. Memang kita itu senang kalau tenar itu, kita dikenal, orang-orang tahu siapa kita, itu kita senang, tapi itu bahaya. Maka kita belajar itu, biarkanlah kita itu dikenal oleh Allah, kita dikenal sama para malaikat, walaupun manusia itu nggak kenal kita. Dan supaya kita itu dikenal sama Allah, dikenal dengan para malaikat itu, kita itu harus saling kumpul sama malaikat daripada kumpul dengan manusia. Memang kalau kita itu nggak kumpul dengan orang-orang, kita nggak dikenal itu. Kalau kita pengen terkenal kan datang ke sana, kumpul ke sana, ngobrol ke sana, akhirnya kita itu akan terkenal itu. Tetapi biarkanlah kita itu dikenal oleh para malaikat. Di mana kita itu bermajlis dengan para malaikat sehingga nanti malaikat kenalkan sama kita itu di majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelisnya para malaikat. Maka Rasulullah SAW itu beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, kalau kalian itu melewati taman surga, hendaknya kalian itu mampir ke taman surga. Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, taman surga itu apa? Taman surga itu apa? Maka Rasulullah mengatakan halaqat dzikir, majelis zikir. Majelis zikir itu ada dua, kata Imam Nawawi itu. Yang pertama, majelis yang disebutkan di dalamnya nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu majelis zikir. Yang pertama. Yang kedua, majelis zikir yang kedua itu majelis yang disebutkan ilmu Allah, halal, haram, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara dan ibadah dan yang lainnya, yaitu apa? Majelis ilmu. Maka Rasulullah mengatakan taman surga itu apa? Itu halaqat dzikir, majelis zikir. Setelah itu Rasulullah mengatakan inna lillahi sayyaratin minal malaika,
Allah itu memiliki para malaikat yang tugasnya terbang untuk mencari majlis ilmu, untuk mencari majlis zikir. Fa idza wajaduhum haffu bihim, kalau mereka itu sudah mendapatkan majlis zikir, maka malaikat itu akan turun duduk bersama mereka itu. Sampai kapan? Sampai selesai pengajian, selesai baru malaikat itu naik ke atas langit. Dan orang yang duduk di majlis zikir itu, majlis ilmu itu, Rasulullah mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah Ta'ala. Imam Nawawi mengatakan juga dalam kitab Al-Azkar, rumah Allah itu bukan hanya masjid. Masjid rumah Allah, termasuk majlis ilmu itu rumah Allah Ta'ala juga itu. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, mereka baca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mengkaji isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan mendapatkan 4 perkara mereka itu. Yang duduk di majlis ilmu itu mendapatkan 4. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan hati. Tenang hati kita itu, tentram, nyaman. Jadi hati kita itu ketenangan kita rasakan itu, dan kita merasakan itu. Kita merasakan kebahagiaan, ketenangan itu ketika duduk di pengajian. Nazalat alaihimus sakinah, yang pertama, turun ketenangan kepada mereka. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah menaungi mereka. Wa haffathumul malaika, yang ketiga, malaikat akan mengepakkan sayap mereka kepada para penuntut ilmu, yaitu malaikat itu akan mengepakkan sayap-sayap mereka. Wa dzakaruhumullahu fiman indah, dan nanti mereka itu akan disebut nama-nama mereka di hadapan Allah Ta'ala. Coba kalau seandainya ya, kita lihat TV misalkan ya, pas rapatnya MPR atau DPR, tiba-tiba Pak Presiden itu, presiden kita itu, di dalam rapat itu menyebutkan nama kita itu. Saya punya teman akrab itu, namanya Tobroni, orang Pekalongan itu. Saya ketika disebut nama saya oleh Pak Presiden di depannya para DPR, Masya Allah, senangnya kayak apa saya itu. Coba kalau seandainya nanti yang menyebut nama kita itu Allah Ta'ala itu. Allah di hadapan para malaikat menyebut nama kita itu. Oh, si fulan bin fulan itu sekarang sedang mengkaji ilmu saya itu. Oh, si fulan sedang berzikir menyebut nama saya itu. Maka orang itu terkenal, Allah tahu, dan para malaikat mengenalinya itu. Terkenal sekali orang itu, walaupun di dunia nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kita itu sering nama kita itu nanti disebut sama Allah Ta'ala di majelis ilmu itu. Bahkan ada sebuah riwayat yang sahih itu dikeluarkan oleh Imam Muslim itu. Jadi malaikat-malaikat ini itu mereka itu terbang. Kerjaannya apa? Malaikat majelis ilmu itu kerjanya mencari majelis ilmu itu. Kalau mereka sudah mendapatkan, oh di sana ada pengajian, akhirnya malaikat itu manggil teman-temannya itu, halumma ila hajatikum, wahai malaikat, ini kumpul-kumpul di sini itu, saya dapat majelis ilmu itu. Akhirnya malaikat itu datang, kemudian datang lagi sampai tumpuk-tumpukan malaikat itu, sampai mereka itu saking banyaknya jumlah mereka itu sampai setinggi langit. Jadi saling tumpuk-tumpukan itu mereka itu. Mereka di situ terus sampai pengajian selesai. Kalau pengajian selesai, maka mereka itu naik ke atas langit laporan sama Allah Ta'ala. Oleh itu, Masya Allah, itu majelis ilmu itu luar biasa. Maka di antara cara supaya kita dikenal di atas langit itu, kita itu isi diri kita untuk di majelis ilmu. Maka kita berharap ya pembelajaran kita di sini, kita mondok, kita belajar agama itu, kita itu nanti akan dikenal di atas langit, walaupun kita nggak dikenal di dunia. Nggak ada masalah kita nggak dikenal di dunia, yang penting Allah sering menyebutkan nama kita dan mereka semuanya tahu siapa kita itu. Sehingga intinya itu kita jangan terlalu peduli dengan sanjungan orang di dunia, ketenaran di dunia, tetapi yang kita cari itu ridhonya Allah, ketenaran di hadapan para malaikat. Itu yang kita cari. Kenapa? Cari ridho orang itu nggak bisa. Oleh itu kata Imam Syafi'i belum mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia itu tujuan yang nggak bisa dicapai, tujuan yang tidak bisa digapai. Pasti ada saja orang yang ngomongi kita, mencela kita, itu pasti ada. Maka kita itu jangan sampai belajar supaya kita itu dikenal, supaya kita dijuluki sebagai ustadzah, ustadz, kita itu terkenal, kita itu di mana-mana disebut nama kita. Bukan. Imam Syafi'i itu belum mengatakan ketika nulis kitab-kitab beliau itu, waditu anna nas ta'allamu hadzal ilm. Saya berharap orang-orang itu belajar ilmu saya dari kitab-kitab saya itu. Walam yansibu ilayya, tetapi mereka nggak pernah tahu kalau kitab itu saya menulis.
nggak usah tahu mereka itu siapa, Syafi'i itu siapa itu. Yang penting mereka itu mempelajari ilmu saya, walaupun mereka nggak tahu siapa saya itu. Dan itu nggak penting itu. Biarkan nanti Allah yang mentenarkan kita. Kalau kita sudah mati, kemudian kita itu ditenarkan sama Allah Ta'ala, maka itu dinamakan dengan ajidu busyral mu'min, kabar gembira seorang muslim yang disegerakan. Tetapi kalau kita itu belajar, jangan tujuannya itu. Kita itu kalau sudah dicintai sama Allah Ta'ala, nanti Allah yang akan membuat hati orang itu cinta sama kita. Tapi jangan sampai apa? Kita itu belajar tujuannya supaya kita itu dikenal sama orang, kita dicintai sama orang, kita diridhoi sama orang. Jangan. Demikian juga apa? Nanti kalau Anda itu, antum itu nanti jadi ustadz dan ustadzah. Pahami ini penting ini. Apa yang saya sampaikan itu. Mungkin antum belum merasakan. Antum belum merasakan. Kenapa? Karena memang masa kita belajar itu ada dua tingkatan itu. Yang pertama itu namanya tahammul. Jadi ada masa dua tingkatan yang antum nanti akan melewati itu. Mungkin sekarang antum baru lewat tahapan tangga yang pertama. Kalau saya sudah dua-duanya ini, saya sudah rasakan itu. Yang pertama itu masa pertama itu namanya tahammul. Tahammul itu masa mengambil ilmu, masa belajar. Ya, sekarang antuna itu masa belajar, ngambil ilmu sebanyak-banyaknya itu. Kemudian yang kedua nanti masa ada. Nanti Anda itu akan menyampaikan ilmu Anda itu untuk mengeluarkan zakat, di mana Anda itu harus mengeluarkan zakatnya itu, ngajar. Jadi ustadz, jadi pengajar itu. Ketika menjadi seorang penuntut ilmu, harus dia itu ikhlas. Dan ikhlas bagi penuntut ilmu itu lebih mudah daripada ketika nanti menjadi seorang ustadz gitu. Kenapa? Karena seorang ustadz itu sudah dikenal. Beda dengan penuntut ilmu. Ketika kita belajar dulu nggak ada yang kenal kita itu. Siapa kita kan gitu. Ketika kita dulu masih awal-awal belajar itu. Tapi ketika kita sudah jadi orang pintar, kita sudah pulang dari pelajaran, kita sudah punya pondok, kita punya jamaah, semua tahu kita gitu. Dan akhirnya bahwa kita menjadi orang yang terkenal itu. Ketika kita itu menjadi orang terkenal, pahami ini, penting apa yang saya sampaikan, ingat ini, baik-baik ucapan saya ini. Kenapa? Karena saya sudah merasakan itu. Saya sudah tingkatannya dua ini itu. Mungkin antum belum merasakan yang tingkatan kedua. Rupanya apa? Ketika nanti kita menjadi ustadz dan ustadzah, kita sudah dikenal, kita sudah punya jamaah, itu berat sekali menjaga hati itu. Maka apa? Maka bedakan ini, kita itu ngajar untuk siapa? Saya sekarang misalkan, saya sekarang itu ngajari antum itu tujuannya untuk siapa gitu. Apakah tujuannya itu untuk menguatkan diri saya sendiri, membela saya, atau tujuannya itu untuk membela Allah Ta'ala? Dan itu nanti benangnya tipis sekali bedanya itu. Contohnya saya contohkan ya. Dan itu nanti bisa kelihatan itu, keikhlasan dan tidak itu bisa kelihatan dari situ itu. Coba kalau seandainya misalkan saya sebagai seorang ustadz, saya didik antum dari kecil, dari awal gitu. Antum datang ke sini, nol putung lah, nggak kenal agama sama sekali, bahasa Arab nggak tahu, ini nggak tahu, saya ajari. Diajari bahasa Arab, diajari ilmu agama, dan yang lainnya itu. Sampai jadi orang pinter nanti antum itu. Subhanallah itu, ketika nanti antum jadi orang pinter, rupanya malah antum itu nahdir saya itu. Saya dicaci maki, dihabisi, dan yang lainnya itu. Nah, pertanyaan di sini. Ketika kita ngajari orang dari kecil, dari awal kita ajari sampai jadi orang pinter murid kita itu. Rupanya murid kita itu nanti menjadi anak yang durhaka, murid yang durhaka. Atau istilahnya itu air susu dibalik dengan air tuba lah itu. Malah dia mencaci maki kita, tahzir kita, menjuluki kita orang sesat, orang ahlul bidah dan yang lainnya itu. Nah, pertanyaan di sini, kita marah nggak itu? Kalau kita jengkel dan marah, berarti Anda itu ngajar untuk diri Anda sendiri itu, bukan untuk Allah Ta'ala itu. Ini beda tipis sekali itu, bedanya nggak main-main itu. Tetapi kalau kita itu nggak peduli, antum mau muji saya, mau mencaci maki saya, nggak urusan itu, saya nggak peduli juga itu. Yang penting kamu itu tahu agama Allah dengan perantara saya itu. Berarti apa? Berarti kita itu memang dakwahnya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk diri kita itu. Dan kita sudah merasakan itu. Kita sudah merasakan banyak murid-murid kita yang lulus jadi orang pintar, setelah itu mencaci maki kita, tahdzir kita banyak. Sehingga apa? Saya sering ingatkan ke ustaz-ustaz, sudah biarkanlah mereka itu. Urusan mereka mencaci maki kita itu bukan urusan kita itu urusan dia dengan Allah Ta'ala itu. Urusan kita itu yang penting kita ngajar. Ada cerita, ini cerita nyata ini. Maka nanti kalau antum itu sudah jadi ustadzah, ustadz itu nggak semua murid antum, nggak semua jamaah antum itu muji antum semua itu.
Ada saja nanti di antara mereka itu yang menghibai antum, mencaci maki antum, fitnah antum, itu ada. Ini cerita nyata ya. Ada jamaah, ya orang sini lah, orang Pekalongan lah. Ada jamaah kita lah, ya akhwat gitu. Ada akhwat jamaah kita, dari awal ngaji sama kita, ikut pengajian kita itu. Subhanallah, suatu ketika itu karena suaminya itu saya kerja di saya, kemudian saya pecat gitu karena memang waktu itu mau ditutup itu. Oh subhanallah, saya dicaci maki habis itu di media sosial lagi itu, masya Allah, di Facebook itu luar biasa. Istrinya ngomong gitu ya, wah dihabisi saya itu, masya Allah. Saya pun nggak pernah tahu kan gitu karena saya nggak punya Facebook kan itu. Yang tahu istri saya itu, istri saya ngamuk-ngamuk itu di rumah itu. Tadi kenapa kamu kok ngamuk-ngamuk seperti itu? Oh si Fulana itu ngomongin kamu gini. Akhirnya saya ngomong sama istri saya itu, oh mungkin dia butuh duit itu. Coba ditanya itu, kalau dia butuh duit transfer saja, nanti dikasih hadiah atau apa gitu. Mungkin orang ngomong kita itu karena dia lagi butuh gitu. Maksudnya apa? Nggak usah kita itu, wah kurang ajar itu, harus saya klarifikasi, harus saya bantah itu. Apa nggak ada kegiatan yang lain kan gitu? Ya, setiap ada orang ngomong kita harus kita bantah, harus kita harus reaksi dan yang lainnya. Kita apa nggak ada kesibukan yang lain kan gitu? Ya. Kita punya murid banyak kita itu. Saya diaman saja, murid-murid saya diaman banyak kan itu. Apakah ada di antara mereka itu yang mentahdir saya? Banyak. Dan saya nggak peduli itu. Bahkan saya punya jamaah juga itu. Mau mondok, berangkat pondok itu. Izin sama saya, Ustaz, saya mau mondok di sana itu. Saya bilang hati-hati itu. Saya tahu di sana itu pondok ini itu sukanya mentahdir. Nanti antum ke sana sudah nggak akan ketemu lagi sama saya itu. Dia ngatakan, enggak Ustaz, saya insya Allah sudah paham masalah itu, masalah tahdiran itu. Oh nggak apa-apa. Saya pun nggak akan melarang kamu belajar agama itu. Belajar agama sama siapa saja itu. Tapi saya ingatkan itu. Antum kalau ngomongi saya nggak peduli juga itu. Dan saya nggak akan takut itu. Ya. Antum mencaci maki saya itu, antum ngasih hadiah pahala sama saya itu. Sehingga saya biasa saja itu. Subhanallah, mondok ke sana baru 1 hari 2 hari langsung tahdir saya main mati-matian itu. Dan saya nggak peduli itu, nggak apa-apa gitu. Mengharamkan majelis ilmu saya, sampai ngomong-ngomong tidak boleh ngaji sama Tobroni dan yang lain, nggak peduli, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Banyak orang yang mau belajar sama saya, nggak harus mereka gitu. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya itu kita itu belajar, apalagi nanti kalau kita sudah jadi ustadz itu, kita itu ngajar karena Allah Ta'ala, bukan karena supaya orang itu muji kita itu. Anda nanti mau mencaci maki saya, mau memuji saya, itu urusan Anda dengan Allah Ta'ala, bukan urusan saya itu. Kalaupun Anda itu mencaci maki saya, dunia saya nggak berkurang, rezeki saya nggak berkurang, akhirat saya pun nggak berkurang itu. Sehingga saya nggak pernah takut gitu. Karena apa yang perlu saya takutkan gitu terhadap orang yang ngomongin saya itu. Dan itu biasa saja itu. Ada orang ngomongin kita biasa saja itu. Nggak usah kita terlalu peduli dengan omongan orang sama kita itu. Oleh itu kan Imam Syafi'i tadi mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya orang, semua orang ridho sama kita, mencintai kita semua, muji kita semua, itu tujuan yang nggak bisa digapai. Kenapa? Ada saja orang ngomong kita, orang mati saja masih diomongin itu. Kita nanti mati saja masih diomongin kita itu. Maka kita jangan mencari ridhonya orang, kita cari ridhonya Allah Ta'ala. Yang penting Allah ridho terhadap amal ini amal soleh. Saya nggak peduli dengan omongan orang itu. Nah, jadi nanti fahami nanti kalau antum sudah jadi ustadz, ustazah, sudah terkenal, apalagi sudah ngajar, sudah punya murid, fahami ngajar karena Allah, bukan untuk membela diri kita. Sehingga apa? Tidak ada namanya istilah kita itu apa? Air susu balas dengan air tuba, nggak ada itu. Urusan air susu balas sama air tuba itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita itu. Mau kita itu memberikan kebaikan sama orang, kok malah orang itu mencaci maki kita, itu bukan urusan kita itu. Yang penting apa? Yang penting urusan kita itu kita memberikan manfaat kepada orang. Kita itu sekuat tenaga memberikan manfaat. Kita punya ilmu, kita berikan manfaat dengan ilmu kita. Kita punya harta dengan harta kita. Urusan orang itu membalas dengan air tuba atau yang lainnya bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita masuk yang keempat, pembahasan yang keempat. Yang keempat apa? As-salafu wal khawfu minal ujub. Ulama salaf terhadap takutnya mereka terhadap ujub, bangga diri. Yaitu ujub itu berbangga, melihat kita itu lebih mulia daripada orang lain gitu. Itu namanya ujub.
Qala Thabit Al-Bunani, Al-Imam Thabit Al-Bunani beliau mengatakan qala Abu Ubaidah. Abu Ubaidah beliau berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni mru'un min Quraisy." Saya itu orang Quraisy. "Wa ma minkum min ahmar wala aswad yafduluni bitaqwa." Tidak ada orang yang kulitnya itu warnanya hitam atau kulitnya warnanya merah yang bisa dia itu melebihi saya kecuali dengan ketakwaan. Tidak bisa orang itu melebihi saya dengan warna kulit dan yang lainnya itu. Yaitu apa? Hanya ketakwaan yang membuat kita itu menjadi mulia. Yaitu maksudnya apa? Kita itu jangan ujub dengan apa yang kita miliki. Sekarang kita misalkan punya paras yang cantik misalkan itu. Apa yang perlu kita sombongkan itu? Ya kan? Kenapa? Paras itu pun akan hilang itu. Kecantikan kita akan pudar gitu. Kalau kita sekarang punya kekayaan itu pun akan hilang itu. Kita mati pun gak bawa apa-apa itu. Kalau seandainya sekarang kita bangga karena kita masih punya orang tua yang kuat bisa bekerja untuk diri kita, orang tua kita pun akan mati juga itu. Setelah itu kita akan sendiri juga itu. Apa yang kita sombongkan itu? Nggak ada, kita nggak punya apa-apa itu. Ya. Demikian juga kalau kita itu sekarang punya amal soleh, kita bisa puasa, kita bisa baca Quran, kita sekarang bisa belajar agama. Jangan kita itu sombong dengan amal soleh kita itu. Kita tidak bisa belajar kalau Allah nggak memberikan hidayah kepada kita. Kita tidak bisa seperti ini kalau Allah itu nggak ngasih sama kita itu. Sehingga apa? Semua yang kita miliki itu semuanya milik Allah Ta'ala. Nggak ada yang perlu kita sombongkan itu. Nggak perlu kita itu berbangga diri. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, gimana ayatnya itu? Di surat Al-Hujurat. Ya, dan inna khalaqnakum. Gimana ayatnya? Di surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayatnya di surat Al-Hujurat itu ayat ke-13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami menciptakan kalian itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah. Dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berqabilah-qabilah. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah itu khabir, sangat mengenal kalian. Oleh itu apa? Yang dilihat sama Allah itu ketakwaan kita itu. Oleh itu Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan jasad kalian. Mau cantik, mau tidak, mau ganteng, mau tidak, Allah nggak lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah itu hati kalian dan perbuatan kalian. Maka itu masih kalaupun kita itu diberikan kenikmatan itu jangan sampai membuat kita itu sombong gitu. Tetapi kenikmatan itu menjadikan kita itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, syukur ketika kita itu diberikan kenikmatan, sabar ketika kita itu diuji dengan musibah, dan istighfar ketika kita itu mendapatkan dosa, kita jatuh dalam dosa, itu dinamakan oleh para ulama itu dengan julukan unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Tanda-tanda kebahagiaan itu apa itu? Alamat bahagia. Jadi kalau kita itu pengen bahagia itu tandanya apa itu? Tandanya 3. Kalau kita punya 3 ini berarti kita bahagia hidup kita itu. Apa 3 itu? Yang pertama, kalau kita mendapatkan kenikmatan kita bersyukur. Kita punya kenikmatan kita bersyukur. Kalau kita itu mendapatkan musibah, bersabar. Yang ketiga, kalau kita itu jatuh dalam dosa dan maksiat, segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita punya 3 ini, berarti kita itu bahagia. Berarti kita itu orang yang paling bahagia. Dan itu hanya orang mukmin. Yang bisa seperti itu hanya orang yang beriman itu. Oleh itu Rasulullah SAW belum mengatakan ajaban li amril mukmin. Sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin.
Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkara orang mukmin itu semuanya baik. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu enggak terjadi kecuali bagi orang mukmin saja itu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang mukmin itu kalau diberikan kenikmatan bersyukur, dan syukurnya lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau ditimpa musibah bersabar. Kita bahwa orang mukmin itu kalaupun dia itu kaya, kalaupun sekarang dia itu pinter, kalaupun dia itu punya kenikmatan, kenikmatan itu datangnya dari Allah Ta'ala, bukan dari kehebatan dia, sehingga dia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalaupun orang mukmin itu ditimpa musibah itu, maka dia tahu musibah itu datangnya dari Allah sebagai penghapus dosa. Akhirnya orang mukmin itu bersabar. Kalau orang mukmin itu jatuh dalam dosa dan maksiat, orang mukmin itu segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Oleh itu kalau dilihat itu ada seorang ulama itu gini ditanya. Ada seorang ulama itu ditanya, Syekh, ya Imam, ada dua orang. Yang pertama, sekarang saya tanya antum semua, saya tanya itu. Ada dua orang. Yang satu, orang yang ditimpa musibah tapi dia bersabar. Ditimpa musibah sabar. Yang kedua, orang yang diberikan kenikmatan dan dia itu bersyukur. Mananya lebih mulia? Nah, mananya lebih mulia ini? Ini dua-dua ini baik semua ini. Orang yang pertama, dia ditimpa kemiskinan, ditimpa malapetaka, ditimpa musibah, tapi dia bersabar. Yang kedua, orang yang diberikan kenikmatan, tapi dia itu bersyukur. Nah, sekarang pertanyaan, dua orang ini mana yang lebih baik ini? Yang kedua, kenapa? Lah kalau sabar ketika ditimpa musibah, bagus juga kan gitu loh. Itu biasanya teguran yang paling sering. Teguran yang paling? Jadi kalau dia lagi sakit itu pasti balik kepada Allah. Banyak juga yang nggak nerima juga kan gitu. Mana yang lebih mulia itu? Ada seorang ulama ditanya seperti ini. Wahai Imam, kalau ada dua orang, yang satu itu dia itu ditimpa musibah tapi dia bersabar. Yang kedua ditimpa kenikmatan dan dia itu bersyukur. Mana yang lebih mulia itu? Akhirnya dia mengatakan, tunggu, saya mau coba murojaah Al-Quran dulu. Saya pengen cari di dalam Al-Quran itu mana yang lebih mulia itu. Akhirnya dia itu pulang, syekhnya itu, kemudian baca Quran sampai 30 juz. Dibaca itu, dicari itu. Akhirnya setelah selesai baca Quran itu, akhirnya dia kembali kepada orang itu. Setelah itu dia itu mengatakan, kepada orang itu, apa kata dia itu? Innahu sawa, innahuma sawa. Keduanya sama tingkatannya itu. Akhirnya ditanya itu, loh kok bisa gitu loh? Kok bisa duanya itu sama itu? Akhirnya dia mengatakan, karena saya itu mendapatkan di dalam Al-Quran ada seorang hamba yang diberikan kenikmatan dan dia itu bersyukur. Yang kedua, seorang hamba yang ditimpa musibah dan dia itu bersabar. Semuanya dijuluki oleh Allah dengan julukan innahu awwab. Dia itu senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, Allah menyebutkan seorang hamba yang diberikan kenikmatan dan dia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala itu. Siapa itu? Siapa? Seorang hamba yang diberikan kenikmatan luar biasa itu dan dia bisa bersyukur. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad. Ini semuanya di surat Shad itu. Ayat ke-30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Kami berikan karunia kepada Nabi Dawud itu anaknya Nabi Sulaiman. Ni'mal abdu. Sulaiman itu sebaik-baik hamba itu. Innahu awwab, karena dia itu senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Sampai Nabi Sulaiman kan mengatakan itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bisa ngomong sama binatang dan yang lainnya, luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama Nabi Sulaiman. Yang kedua, ada orang yang timpa musibah dan dia itu bersabar. Siapa itu? Nabi Ayyub. Allah telah mengatakan di surat Shad juga itu. Setelah itu nanti Allah menyebutkan kisahnya Nabi Ayyub. Setelah selesai menceritakan kisahnya Nabi Ayyub itu, Allah telah mengatakan inna wajadnahu sabira. Kami mendapatkan
Ayub itu orang yang sabar. Ni'mal abdu. Dia itu adalah sebaik-baik hamba itu. Innahu awwab, karena dia itu kembali kepada Allah Ta'ala. Ni'mal abdu, semuanya dijuluki nikmatul abdu itu. Sebaik-baik hamba. Oleh itu maksudnya itu, yang mulia itu bukan karena miskinnya dan kayanya, bukan. Tetapi yang menjadi mulia itu apa? Sikap kita ketika kita miskin itu apa? Kita sabar nggak? Sikap kita ketika kita kaya itu sabar nggak kita itu? Nah, itu yang nanti akan menjadi pedoman bagi Allah Ta'ala. Bukan kaya dan miskinnya. Kaya miskinnya nggak ada kemuliaan. Tetapi yang menjadikan mulia itu apa? Sikap kita kalau pas kaya itu apa? Sikap kita kalau diberikan kenikmatan itu apa? Sikap kita ketika ditimpa musibah itu apa? Oleh itu maksudnya itu perlu kita pahami bahwa semua yang kita miliki itu semua pemberian dari Allah Ta'ala. Kita nggak punya apa-apa itu. Harta yang kita miliki itu Allah yang memberikan. Kita punya ilmu pun pemberian dari Allah Ta'ala. Amal soleh yang kita kerjakan itu pun hidayah dari Allah Ta'ala. Oleh itu nanti ketika kita masuk surga itu, yang kita ucapkan pertama kali orang masuk surga itu, saya tanya itu. Orang ketika masuk surga itu, pertama ucapan yang diucapkan itu apa? Ayo ucapannya apa? Salam itu malaikat, sehingga dinamakan Darussalam, karena malaikat mengatakan salamun alaikum tibtum. Dinamakan Darussalam itu kenapa? Karena mereka datang disambut sama ucapan salamnya malaikat itu. Enggak, pertanyaan itu, orang ketika kakinya masuk surga pertama kali itu, dia itu ngomongnya apa itu? Terus? Alhamdulillah apa itu? Enggak apa-apa. Ucapannya apa itu? Ucapannya apa? Terus? Nah ini. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, ada banyak sekali lafaz orang-orang yang masuk surga itu. Pertama kali itu, ada yang mengatakan Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Ada juga yang mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil hazan. Orang masuk surga itu pasti pertama kali yang diucapkan itu apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Tapi yang bagus itu yang itu tadi, satu ayatnya itu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sampai kita masuk surga itu. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita nggak bisa mendapatkan hidayah kalau Allah nggak memberikan hidayah. Maksudnya itu apa? Kalau antum sekarang bisa sholat itu, pahami ini. Sholatnya antum itu bukan karena hebatnya antum itu, bukan. Antum sekarang bisa ngafal Quran misalkan itu, pahami ini. Antum bisa ngafal Quran itu bukan karena kecerdasan antum, bukan sama sekali. Sekarang kita bisa ngajar ilmu agama, kita bisa belajar bahasa Arab, kita bisa belajar fikih, akidah, kita bisa ngajar itu. Itu bukan karena kecerdasan kita, bukan. Itu semuanya itu mauhibah, pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Allah memberikan, Allah yang memberikan itu, bukan kita. Itu karena kehebatan kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, bukan. Kita nggak punya apa-apa itu. Oleh itu maksudnya itu apa? Jangan sombong terhadap apa yang kita miliki. Oleh itu kata para ulama itu, sombongnya orang yang ibadah dibandingkan dengan tetesan air mata pelaku dosa dan maksiat itu lebih mulia tetesan air mata mereka itu. Terkadang ada orang dia itu jatuh dalam dosa dan maksiat, tapi malam harinya menangis dia itu. Netes air matanya, takut sama Allah Ta'ala itu. Cuma memang dia belum bisa berubah, belum bisa bertobat karena belum punya komunitas yang baik. Itu lebih mulia daripada bahwa orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi dia sombong terhadap ibadahnya itu. Menganggap diri dia sudah suci, seakan-akan dia menjadi penghuni surga. Dan itu bahaya. Oleh itu walaupun antum itu pinter, jangan sampai sombong terhadap kepintaran kita itu. Biasa saja itu. Oleh itu, kalau kita baca Al-Quran itu, ada cerita Nabi Musa itu disuruh belajar sama Nabi Khidir. Di surat apa itu? Di surat Al-Kahfi. Pertanyaan saya tanya, kenapa kok Nabi Musa itu diperintahkan belajar sama Nabi Khidir itu? Kenapa? Siapa yang tahu? Yang pernah dengar ceramah saya mungkin atau yang lainnya itu. Kenapa Nabi Musa itu diperintahkan belajar sama Nabi Khidir sama Allah Ta'ala itu? Kenapa? Alasannya apa itu? Padahal bahwa Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir itu, jelas. Pertanyaan kenapa kok Nabi Musa itu belajar sama Nabi Khidir itu?
Disebabkan, paham ini. Ini sebabnya itu nggak disebutkan di Al-Quran, tapi ada dalam hadis yang sahih, Bukhari Muslim ada. Sebabnya itu Nabi Musa itu ceramah di hadapan umatnya itu. Nabi Musa itu pinter ngomongnya itu, sampai orang-orang pada nangis kalau dengar ceramahnya Nabi Musa itu. Setelah itu Nabi Musa itu ditanya, wahai Musa, siapa orang yang paling cerdas itu, siapa itu? Akhirnya Nabi Musa mengatakan, saya itu orang paling pinter itu. Langsung ditegur sama Allah Ta'ala setelah itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya Musa, innali abdan, saya punya hamba, dia punya ilmu yang kamu gak punya. Akhirnya Nabi Musa bertanya, wahai Tuanku, terus bagaimana saya bisa mendapatkan ilmunya orang itu? Maka Allah Ta'ala mengatakan, kamu ambil ikan, bawa ke pesisir, nanti kalau ketemu air laut dan air tawar, ada hamba duduk di situ itu. Akhirnya Nabi Musa membawa seorang pemuda, diajak pemudanya itu. Pemudanya itu namanya siapa? Yusha bin Nun, nanti jadi nabi dan jadi raja itu, Yusha bin Nun itu. Akhirnya ketika suatu tempat itu, pertemuan antara air laut dan air tawar itu, akhirnya ikannya loncat. Setelah itu dicari, itu ada orang yang duduk menutup kepalanya itu dengan kain warnanya hijau, sehingga dinamakan dengan Khodir. Khodir itu gelar, julukan dari kalimat akhdor. Akhdor itu apa? Hijau. Karena pakainya hijau, kalau dia duduk tempat mesti akan jadi subur tempatnya itu hijau. Akhirnya ketika itu diskusi, setelah itu apa? Keduanya itu naik kapal. Ketika naik kapal itu kan ada ceritanya kan di Al-Quran itu. Tapi ada cerita yang nggak disebutkan di Al-Quran itu ketika naik kapal itu. Ketika berdua naik kapal itu, Nabi Khidir itu mengatakan sama Nabi Musa, wahai Musa, coba lihat. Jadi ada pas pucuknya perahunya itu, pucuknya itu biasanya kan ada kayu, biasanya ditaruh bendera itu. Itu ada burung kecil yang hinggap di situ itu. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, Musa coba perhatikan terus burung itu. Ketika sudah berjalan kapalnya itu, burungnya itu turun ke bawah, minum air, satu minum air, setelah itu terbang itu. Apa kata Nabi Khidir itu? Wahai Musa, saya punya ilmu yang kamu nggak punya, sehingga kamu sekarang belajar sama saya itu. Kamu punya ilmu yang saya nggak punya. Kalau seandainya ilmuku dan ilmumu gabung jadi satu, dibandingkan dengan ilmunya Allah, bagikan air yang diminum sama burung dengan samudra yang luas seperti ini. Jadi apa? Ilmu Allah luar biasa luasnya itu. Kalau kita itu wa ma'uti itu minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Sehingga apa? Tidak ada yang perlu kita sombongkan itu. Maka itu kata kata Imam Al-Qayyim itu, beliau mengatakan, hati-hati ngomong saya dan saya itu. Apa-apa saya ini loh, saya ini kayak gini, saya ini kayak gini loh. Itu bahaya itu, jangan seperti itu. Kata Imam Al-Qayyim itu, beliau mengatakan, ada 3 orang, ada 3 makhluk Allah binasakan gara-gara ucapan saya. Yang pertama, iblis. Ketika menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Apa ucapan iblis? Ucapan iblis apa? Ketika dia mengatakan saya lebih mulia daripada Adam kan itu. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ini ucapan saya itu. Saya itu lebih baik daripada Nabi Adam, wahai Tuhanku itu. Engkau ciptakan saya dari api, Nabi Adam dari tanah. Saya lebih baik, ucapan saya. Akhirnya keluar dari surga iblis itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Fir'aun bangga dengan kekuasaan kerajaannya sampai mengatakan ini sungai Nil itu karena saya yang merawat itu. Wahadhil anhar tajri min tahti. Ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhan kalian yang lebih mulia itu. Ucapan saya akhirnya dibinasakan sama Allah Ta'ala. Yang ketiga, Qarun yang punya harta yang melimpah itu. Qarun mengatakan innama utituhu. Terus siapa yang hafal? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta yang melimpah itu karena jeripaya saya sendiri itu. Karena kehebatan saya, ilmu saya itu. Akhirnya dibenamkan sama Allah di muka bumi itu. Oleh itu apa? Hati-hati dengan ucapan saya itu. Akhirnya apa? Ujub dengan dirinya. Kalaupun kita punya kemuliaan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Nggak perlu kita itu sombong terhadap diri kita nggak punya apa-apa. Oleh itu ulama-ulama salaf kita itu mereka sangat takut terhadap ujub. Takut sekali mereka itu, sikap ujub itu. Kita masuk ke bab berikutnya, bab yang kelima. Yang kelima apa?
Nah, yang kelima, zuhud terhadap dunia. Ulama-ulama salaf terhadap dunia. Jadi zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Saya tanya sekarang. Berarti kalau zuhud itu orang yang miskin kan? Betul nggak? Zuhud itu apa? Zuhud, orang yang zahid, orang yang zuhud terhadap dunia ini. Zuhud itu kalau arti bahasa itu nggak butuh. Saya merasa nggak butuh, itu namanya zuhud itu. Nah, sekarang pertanyaan, zuhud, orang yang zuhud itu apa itu? Apakah orang yang zuhud itu orang miskin, compang-camping, nggak punya kerjaan? Bukan. Terkadang, jadi lawannya zuhud itu tamak. Lawannya zuhud tamak. Tamak itu apa? Orang yang rakus, orang yang nggak pernah puas itu namanya tamak itu. Kalau zuhud itu orang yang merasa nggak butuh itu. Terkadang ada orang kaya raya tapi dia itu zahid, zuhud dia itu. Terkadang ada orang yang miskin compang-camping tapi dia itu tamak terhadap dunia itu, cuma nggak dapat gitu. Nah, sekarang zuhud itu apa itu? Sebagian ulama mengatakan zuhud itu tidak menambah kebahagiaan ketika hartanya bertambah. Sikap zuhud itu apa? Sikap dimana ketika hartanya, kenikmatan bertambah, biasa juga bagi dia itu, santai saja itu. Dan tidak menambah kesedihan ketika hartanya berkurang. Jadi apa? Harta mau bertambah, mau berkurang, sama saja bagi dia itu. Kenapa? Dia nggak butuh terhadap dunia itu. Nah, dia orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Terkadang orang kaya raya, tapi dia itu orang yang zuhud. Kenapa? Karena merasa nggak butuh dengan dunia itu. Cuma dunia datang pada dia itu. Ada orang yang miskin compang-camping tapi tamak terhadap dunia. Cuma memang nggak ditakdirkan dia itu jadi orang kaya sama Allah Ta'ala itu. Nah, jadi maksudnya berarti apa? Orang yang zuhud itu bukan berarti orang miskin. Orang muslim itu bukan berarti miskin, bukan. Tapi apa? Jangan sampai dunia itu masuk ke hati. Dunia itu racun. Kalau masuk ke hati, jadi dunia itu kalau masuk ke racun itu jadinya racun itu. Kalau sudah masuk ke hati itu. Oleh itu penyakit bahayanya orang-orang muslim akhir zaman kita ini. Kenapa kok Islam itu lemah sekarang itu? Lemah sekali sampai hina-hina kita di hadapan orang kafir sekarang itu. Karena kaum muslimin sekarang itu punya racun dalam tubuh mereka itu, ganas racunnya itu. Yaitu apa? Cinta sama dunia. Oleh itu Rasulullah mengatakan itu, yushaku antada alaikumul umam. Coba pahami ini sabdanya Rasulullah ini. Dan itu sudah nyata, kita sudah melihat sekarang itu. Rasulullah mengatakan hampir-hampir umat-umat selain kalian itu, orang Yahudi, Kristen, Majusi, Hindu, Buddha, semualah itu, makan kalian semuanya itu. Kama tada al-agalatu ila qas'atiha. Gambarannya itu kayak orang-orang lapar, dihidangkan nampan isinya makanan yang lezat itu, rebutan untuk makan itu. Nampan itu kalian itu, orang muslim itu. Sudah terjadi atau belum ini? Sudah, kita dijajah. Hasil bumi kita itu yang makan bukan kita itu, yang makan orang musuh-musuh kita semua sekarang itu, dijajah kita itu, dimakan sama mereka itu. Dan musuhnya kita itu bukan hanya orang Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, semua jadi musuh kita itu. Mereka bersatu padu kalau melawan Islam itu. Akhirnya para sahabat bertanya, Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idzin. Apakah itu disebabkan karena kita itu orang yang sedikit jumlahnya ya Rasulullah, sehingga kita itu dimakan sama orang kafir itu? Rasulullah mengatakan enggak. Bal antum yauma idzin katsir, jumlah kalian banyak sekali itu. Tetapi kalian itu seperti buih di atas lautan itu. Ikut alur ombaknya ke kanan ikut kanan, ombaknya ke kiri ikut kiri. Ketika masa-masa toleran ikut toleran gitu. Ketika masa-masa tiktokan ikut tiktokan, nggak punya pedoman istilahnya. Sehingga mau ikut trennya gitu. Oh, lagi ngetren ini ikut semua, ngetren ini lah ikut semua itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan itu. Dan di waktu itu Allah akan mencabut rasa takutnya musuh-musuh kalian kepada kalian. Dulu mereka takut sekali terhadap kaum muslim itu. Sekarang sudah nggak takut lagi itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan setelah itu Allah akan mencantumkan dalam hati kalian al-wahn, kelemahan itu, penyakit ganas itu. Maka Rasul ditanya, Rasulullah, wa mal wahn? Wahn itu apa? Hubbud dunya, cinta sama dunia. Cinta sama dunia, wa karahiyatul maut. Kalau sudah cinta sama dunia takut mati. Berarti apa? Cinta sama dunia itu penyakit. Kalau seandainya dunia itu masuk ke hati itu, maka terus bagaimana sikap kita itu? Taruh saja dunia itu di tangan. Kita kerja, kita cari uang, kita dapatkan kenikmatan semuanya itu, taruhlah dunia itu di tangan saja itu. Jangan sampai masuk ke dunia, ke hati. Biarkan hati kita itu isinya surga.
Sehingga kita nangis, kita itu takut, itu karena kita mikir akhirat kita itu. Nggak usah karena dunia kita nangis gitu. Dunia itu anggap saja itu pokoknya seperti angin lalu saja lah, biasa saja itu. Kalau kita itu seperti ini, kita akan bahagia hidup kita itu. Oleh karena itu, ada sebuah hadis, dan itu hadis ini Masya Allah, ini luar biasa, ini hadis ini bagus sekali ini. Coba perhatikan sabdanya Rasulullah itu, dan itu nanti akan kelihatan itu. Kita nanti akan masuk kemana ini. Rasulullah mengatakan, man kanatid dunya hambahu, siapa yang dunia itu cita-cita dia. Itu apa? Dia itu, harapan dia itu dunia wis, jabatan, harta, tahta, wanita, wis itu wis pokoknya dipikir itu. Man kanatid dunya hambahu, siapa yang cita-citanya itu menggapai kenikmatan dunia itu. Maka Rasulullah mengatakan, farraqallahu syamlahu. Yang pertama, orang itu akan dipecahkan semua kemampuan dia itu, dihabiskan tenaga dia itu, habis. Ketika sudah mau dipanen, mati dia itu. Jadi Allah akan hancurkan semua kekuatan dia itu. Farraqallahu syamlahu. Ini yang pertama. Siapa yang dunia itu cita-cita dia nanti akan mendapatkan 3. Ini fahami, perhatikan. Siapa yang dunia itu cita-cita dia, maka dia akan mendapatkan 3. Yang pertama, Allah akan hancurkan semua cita-citanya itu. Ada orang, dan itu nyata, ada, pengen menjadi seorang pejabat, wali kota itu. Sampai habis-habisan duitnya, ini sikat sana, sikut sana, wes. Sampai akhirnya jadi wali kota. Baru setahun jadi wali kota mati itu. Jabatannya nggak bisa dibawa, hartanya nggak bisa dibawa, rumahnya nggak bisa dibawa itu. Sehingga apa? Orang yang cita-citanya dunia, dia akan dihancurkan semua cita-cita dia itu. Habis dia itu, tenaganya habis, cita-citanya nggak ada itu. Ini yang pertama. Yang kedua, paham ini. Waja'alal faqra fi ainaihi. Dia akan jadikan fakir, miskin itu di pelupuk matanya itu. Dia itu kalau ngaca, lihat dirinya itu orang paling miskin di dunia itu. Akhirnya apa? Harus korupsi. Padahal pejabat itu gajinya berapa itu? Seorang pejabat saja itu gajinya sudah tinggi itu. Kenapa harus korupsi itu? Karena dia itu merasa dirinya kurang. Sehingga apa? Kurang itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang Allah takdirkan saja itu. Mau dia sebelum subuh bangun ke pasar gitu, nggak pernah istirahat, nggak pernah sholat sampai setelah isya baru pulang itu. Kalau dapatnya cuma 5.000 ya 5.000 itu. Yang dia dapatkan dari dunia yang Allah takdirkan, nggak bisa bertambah itu. Ini yang pertama. Kalau dia itu cita-citanya dunia. Yang kedua, waman kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang dia itu sibuknya, capeknya, pikirannya, cita-citanya cuma akhirat gitu, maka dia akan mendapatkan 3 juga itu. Yang pertama, jama'allahu syamlahu. Allah akan kumpulkan semua kekuatan dia itu. Dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk puasa, dimudahkan untuk menggapai cita-cita dia, yaitu masuk surga itu. Jama'allahu syamlahu. Yang kedua, waja'alal ghina fi qalbihi. Allah akan memberikan kekayaan hati. Sehingga dia itu merasa dirinya itu orang paling kaya raya dia itu. Setelah itu yang ketiga, wa ya'tihi min wa atatid dunya wa hiya rahimatun, dan dunia akan mengejar dia dalam kondisi hina dunia di matanya itu. Jadi terkadang ada orang nggak butuh dunia datang sendiri itu. Padahal kita nggak terlalu butuh itu. Oleh itu seperti Utsman bin Affan, orang kaya raya Utsman bin Affan itu, tapi luar biasa itu, sampai dia membeli surga 2 kali itu. Utsman bin Affan itu. Abdurrahman bin Auf luar biasa lagi itu. Sampai Abdurrahman bin Auf itu ceritanya itu, saking kayanya itu, beliau itu menanggung biaya para mujahid yang sakit karena perang Badar. Jadi perang Badar sakit, ada yang terluka tangannya, akhirnya nggak bisa kerja itu. Ditanggung sama Abdurrahman bin Auf itu, setiap satu keluarga itu kalau dihitung-hitung sekitar 400 juta. Sekitar 400 juta itu. Itu satu keluarga ditanggung sama beliau itu. Kenapa? Karena suaminya sudah sakit-sakitan karena terluka dalam peperangan itu, nggak bisa kerja dan yang lainnya itu. Sama Abdurrahman bin Auf itu. Pernah suatu ketika itu, coba perhatikan itu. Abdurrahman bin Auf itu kan dia seorang pengusaha sukses itu, nggak pernah rugi seumur hidupnya itu. Maka dia itu pengen sekali cobalah merasakan kerugian kalau bisnis itu, jual beli rugi itu. Akhirnya suatu ketika itu dia itu ke pasar beli kurma-kurma yang busuk.
Ini tak beli dengan harga yang kurma itu masih baik, masih bagus itu. Sekilo berapa? Misalkan sekilo itu 20.000, beli 20.000. Padahal sudah busuk itu. Kurma-kurma yang sudah nggak dijual itu. Pengennya apa? Nanti taruh di gudang, pengennya itu bangkrut. Dia pengen merasakan bangkrut itu kayak apa gitu. Subhanallah, itu kurma-kurma busuk sudah dibeli, taruh di gudang. Setelah itu datang wabah penyakit di Yaman. Datang wabah penyakit. Obatnya kurma busuk gitu. Obatnya itu cuma kurma busuk itu. Akhirnya apa? Kurma busuk yang sudah dibeli sama Abdurrahman bin Auf, supaya dia itu pengen rugi itu. Dibeli sama manusia itu berlipat-lipat, 10 kali lipat itu. Akhirnya kata beliau apa? Pengen rasakan bangkrut saja saya nggak pernah itu, nggak bisa gitu. Kenapa? Dunia itu datang pada dia itu. Dalam kondisi apa? Hina-dina dunia itu, sama sekali itu nggak ada harganya bagi dia itu. Maka itu apa? Intinya itu kita nggak usah takut terhadap dunia, terhadap itu nggak perlu kita khawatir itu. Yang perlu kita khawatirkan itu adalah akhirat kita itu. Maka bukan berarti kalau kita zuhud itu kita itu nggak kerja. Bukan berarti kalau kita zuhud itu kita jadi orang miskin, bukan. Yang zuhud itu apa? Kita nggak pernah bertambah bahagia ketika rezeki kita bertambah, biasa saja itu. Kita mau bertambah duit kita ya alhamdulillah biasa. Kita mau berkurang duit kita ya biasa saja, nggak sampai nangis, nggak pernah sedih. Tangisan itu mahal itu. Maka fahami ini ucapan saya itu. Sekarang gini, kalau ditanya misalkan ya, ditanya itu, ini tidur bangun. Wudu. Yang ngantuk wudu biar nggak ngantuk itu. Yang ngantuk wudu. Jadi pahami ini. Sekarang kalau orang bertanya, Ustaz, saya itu pengen tahu hati saya itu isinya dunia atau akhirat ya? Sekarang pertanyaan sih. Cara mengetes hati kita itu isinya dunia, racun, sampah, atau hati kita itu isinya akhirat itu. Caranya bagaimana? Ada 2 indikasi. Paling mudah itu caranya 2 indikasi. Yang pertama, kita itu nangis untuk apa itu? Tetesan air mata. Tetesan air mata itu mahal. Kita itu menangis sesuatu karena besar bagi kita sesuatu itu. Maka lihat, nangisnya kita itu karena apa itu? Kalau nangisnya kita itu karena duit, nggak dikasih HP sama Umi, akhirnya nangis kita itu, Masya Allah itu. Gara-gara HP ini nangis itu. Pacaran, putus cinta, akhirnya nangis, Masya Allah, masalah pacar saja nangis itu, sampai bunuh diri terkadang itu. Berarti apa? Isinya hati kita itu sampah semua itu. Isinya itu sampah semua itu, gara-gara masalah dunia seperti ini saja kita nangis gitu. Tetapi kalau kita itu nangis netes air mata, kenapa? Karena kita itu takut neraka jahanam, maka dosa kita itu. Nah, berarti isinya hati kita itu, isinya itu adalah akhirat. Ini indikasi yang pertama. Indikasi yang kedua itu, coba lihat doa kita. Kita itu kalau punya waktu mustajab, tempat yang mustajab, pokoknya pas momen terbaik untuk berdoa itu, mintanya apa itu? Mintanya duit terus itu, sampai orang berangkat haji di sana minta duit lagi itu. Nah, berarti isinya sampah semua hatinya itu. Tetapi kalau kita itu waktu yang mustajab itu kita mintanya itu akhirat. Kalau dunia itu kita katakan, wahai Tuhanku, jika memang usaha akan saya jalankan ini baik untuk saya dan akhirat saya, tolong mudahkan saya. Tapi kalau usaha yang akan saya jalankan itu, bisnis saya itu jelek untuk dunia saya dan akhirat saya, tolong saya jauhkan. Dan saya sering doa seperti itu. Ini bukan seperti apa kita itu, yang kita fabini mati robika fahadith saja itu, mimpabit itu saja itu. Saya sendiri itu, saya nggak terlalu khawatir masalah dunia itu. Saya di Yaman itu setahun nggak pegang duit itu, dan saya biasa nggak apa-apa gitu. Sampai saya pernah ditanya sama orang tua saya itu, kamu di sana makan apa? Nah itu, makan roti itu. Oh, anggapan makan roti itu kan lezat kan itu. Padahal rotinya orang Yaman itu 2 jam nggak dimakan, itu dilempar jadi pecah gitu. Masa itu biasa untuk mukul anjing saja pingsan mungkin anjing gitu kan itu, rotinya sana itu. Maka saya bilang sama orang tua, yang penting kalau saya nanti bisa pulang, berarti ya saya masih hidup, nggak usah khawatir saya itu. Ya kan? Pulang ke Indonesia, kita nggak pernah tahu bagaimana rezeki kita itu, ditanggung sama Allah Ta'ala itu, dan kita nggak pernah tahu itu. Dan itu bukan tujuan kita itu. Kalau seandainya saya, misalkan ini, maksudnya ini sebagai contoh mas, tapi ini jangan sama sekali kita itu tergoda dengan itu. Orang kalau sudah jadi ustadz itu cari duit itu gampang sekali itu.
Ini pengen saya sebutkan ke antum supaya paham itu. Bukan itu yang kita cari itu. Kalau seandainya dengan gara-gara dakwah, saya dakwah pengen cari duit, saya dulu pernah hidup di Jakarta itu. Bagaimana merasakan hidup di Jakarta itu? Kalau cuma 1 bulan pengen cari 50 juta bisa gitu, gampang gitu. Tapi bukan itu yang kita cari itu. Ya, saya pernah ngurus awal kali pulang dari Yaman saya di Jakarta itu. Tapi bukan itu yang kita cari itu. Saya pengen punya pondok, saya pengen punya murid yang mewariskan ilmu saya itu. Target saya seperti itu. Sampai akhirnya apa kita bisnis. Saya misalkan bikin warung makan itu. Bikin warung makan itu. Apa doa saya itu? Saya waktu itu umroh. Saya berdoa. Doa saya apa itu? Saya mengatakan, wahai Tuhanku, jika seandainya seperti doa istikharah itu. Jika seandainya warung makan ini yang saya kelola ini nantinya baik untuk saya, baik untuk agama saya dan akhirat saya itu, untuk akibat saya, tolong saya dimudahkan. Tapi kalau seandainya memang bisnis ini itu nggak baik untuk saya, nggak baik untuk agama saya, dan nggak baik untuk nantinya itu, tolong saya dijauhkan dari bisnis itu. Subhanallah, itu warung makan pertama bangkrut gitu. Apakah saya nangis? Nggak, biasa saja itu, biasa bagi saya itu. Kenapa? Berarti itu nggak baik bagi saya itu. Kalau seandainya sukses malah bisa mematukan diri saya itu. Apakah selesai seperti itu? Nggak, dimudahkan pintu yang lainnya, banyak sekali pintu gitu. Sehingga apa, kita itu nggak usah khawatir masalah dunia, gampang urusan dunia itu. Apalagi apa, cuma masalah cinta itu. Aduh, Arjuna cari cinta misalkan, stres gara-gara masalah cinta itu. Terlalu hina sekali kalau seandainya diri kita itu harus nangis karena percintaan itu. Hina sekali diri kita itu. Ya kan? Biasa saja itu. Kalau seandainya kita ditakdirkan dengan si fulan misalkan itu, ya berarti itu takdir saja kan itu. Kalau memang gak ditakdir, kalau kita mau bagaimanapun gak akan ketemu gitu. Gak akan ketemu itu. Ada teman saya itu di Yaman itu, pengen nikah sama orang Arab sana itu. Wah, sudah proses ini sini gagal. Pulang ke Aceh, pergi ke Aceh, pengen nikah sama orang Aceh yang matanya biru-biru, gagal juga itu. Sudah lamaran gagal itu. Ke Jakarta, Surabaya, sampai akhirnya nikah sama tetangganya sendiri gitu. Jadi maksudnya apa? Itu masalah gampang itu, biasa saja gitu. Biasa saja itu. Cinta ditolak itu gampang, nggak apa-apa gitu. Cinta ditolak jangan sampai apa? Dukun bertindak itu biasa saja itu. Karena apa? Rendah sekali kalau seandainya gara-gara cinta itu kita netes air mata itu. Masya Allah, masalah cinta saja netes air mata gitu. Hina sekali diri kita kan gitu. Ya kan? Saya pernah juga, cinta saya ditolak gitu loh mas. Saya pernah ngelamar orang, sudah lamaran itu. Qadarullah perempuan itu mundur itu. Saya pulang dari Yaman itu, pengennya kan nikah, istri saya tak bawa ke Yaman kan itu. Ada seorang ustadz, ya dekat sama saya lah, ustadz itu punya pondok pesantren besar sekali itu, terkenal lah ustadznya itu, terkenal di Indonesia itu. Saya dipanggil ke sana, ngisi kajian ini nador. Saya mengatakan syarat saya ke Yaman, kalau mau bawa ke Yaman saya nikah, kalau enggak. Pas lagi nador dia mengatakan mau siap dibawa ke Yaman, oke kita lanjutkan gitu loh. Saya bawa keluarga sampai ke sana itu. Sudah lamaran, tetapkan hari pernikahan itu. Tiba-tiba mundur, saya nggak mau ke Yaman itu. Ya wes bubar wes kita kan gitu. Padahal saya di Indonesia nggak lama itu, cuma 3 bulan kan itu. Habis waktu saya kan keliling istiqoroh, dan waktu cuma 1 bulan saya persiapan mau menikah itu. Ya wes nggak jadi saya itu. Karena targetnya ustadznya itu saya disuruh melanjutkan pondoknya itu. Pondoknya besar, ribuan muridnya itu. Nah, akhirnya ketika saya mengatakan kalau memang nggak mau ke Yaman saya mundur, batal. Ketika saya mundur, bapaknya itu nangis-nangis itu, telepon saya itu. Ustaz, nanti saya lobby lagi itu. Pak lah gimana? Dia nggak mau ke Yaman, saya mau ke Yaman lagi, saya mau belajar kan gitu. Gini. Mas. Akhirnya saya nasihati, Pak, kalau memang Allah tidak mentakdirkan saya dengan anak bapak itu, mau satu dunia menyatukan gak akan bisa gitu. Kalau memang ini bukan jodoh saya, tapi kalau itu jodoh saya, mau satu dunia menghalangi itu tetap akan berkumpul gitu. Ya, malah saya nasihati bapaknya itu, dan saya biasa saja itu, saya biasa sekali, sama sekali jangan sampai tetesan air mata itu gara-gara itu gitu loh. Terlalu hina, remeh sekali diri kita, sampah isinya diri kita itu. Kalau seandainya nangis gara-gara duit gitu, kita nangis kayak anak kecil saja itu, masalah es krim saja nangis gitu, masya Allah hina sekali mata kita itu. Oleh itu maksudnya itu apa? Kalau kita itu pengen menjadi orang yang zuhud terhadap dunia itu, maka kita itu harus merasa nggak butuh dengan dunia. Jangan kita itu terlalu rakus masalah dunia itu. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan, ya alhamdulillah kita syukuri. Kita diberikan kenikmatan sedikit, ya alhamdulillah gitu. Dan lebih baiknya itu apa? Ini nanti akan dirasakan kalau antum terbiasa itu. Terkadang itu
ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada kita megang harta itu. Yaitu apa? Ketika kita itu bisa memberikan kepada orang lain walaupun kita butuh itu. Dan itu apa? Untuk sampai ke tingkatan itu memang kita perlu tarbiyah jiwa itu. Kita perlu mentarbiyah diri kita itu. Terkadang nanti kita akan merasakan itu kalau memang antum sudah terbiasa membantu orang itu. Kita itu perlu lagi butuh duit lah kita itu. Kita megang duit untuk keperluan kita itu. Tiba-tiba saudara kita, kakak kita, adik kita, teman kita butuh nelpon kita itu. Terkadang apa? Ada sebuah kebahagiaan yang itu nggak dirasakan ketika kita punya uang itu. Yaitu apa? Ketika uang yang kita butuhkan kita kasih ke orang lain, dianya tertawa, bergembira. Kita melihat gembiranya mereka itu, kita gembira gitu. Walaupun kita nggak punya uang setelah itu kan. Ya. Jadi maksudnya itu apa? Jangan sampai kita itu terlalu rakus terhadap dunia itu. Bahaya. Dunia itu racun. Dunia itu racun, biarkan dunia itu di tangan saja itu. Sedangkan dunia itu kayak bangkai. Dunia itu kayak bangkai. Maka Rasulullah ketika mau ke pasar itu di jalan sama para sahabat itu kan melihat ada bangkai kambing itu. Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang pengen membeli satu kambing ini dengan 1 dinar? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau beli itu? Terus siapa yang ngambil gratis? Wahai Rasulullah, gratis saja siapa yang mau ngambil itu? Maka Rasulullah mengatakan, la dunya ahwanu Allah min hadza alaikum. Dunia itu lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai ini di mata kalian itu. Jadi dunia itu nggak ada apa-apanya itu, ya kan? Bukan berarti apa kita nggak kerja. Seorang muslim harus dia itu menjadi khalifah. Dia kerja, dia itu cari uang, dia itu cari kenikmatan dunia. Tetapi jangan sampai itu dimasukkan ke hati. Kalau seandainya kita misalkan ditakdirkan jadi seorang ulama dan kita kaya raya, maka kita itu menjadi manusia terbaik. Banyak ulama kita yang kaya raya itu. Imam Abu Hanifah kaya raya. Imam Abu Hanifah itu sampai Imam Abu Hanifah itu setiap bulan itu kalau dihitung-hitung itu dia itu sodakohnya untuk ibunya itu setiap hari itu dia itu sodakoh atas nama ibunya itu sekitar dalam sebuah riwayat itu 10 ekor kambing. Satu kambing zaman dulu itu 1 dinar. 10 ekor itu atas nama ibunya itu. Kalau dihitung-hitung itu sodakohnya Imam Abu Hanifah untuk nama ibunya itu setiap bulan itu bisa untuk beli mobil Alphard itu setiap bulan atas nama ibunya itu. Dan beliau kaya raya itu, seorang ulama besar kaya raya. Muridnya dibeli sama dia itu. Dia punya murid itu Muhammad bin Hasan Asyibani, orang miskin. Dia bilang sama bapaknya, Pak, murid anak kamu harganya berapa itu? Tak bayar, setiap bulan tak kasih duit kamu itu. Yang penting anak kamu belajar itu, karena dia orang pintar itu. Biar saya bayar itu. Kaya raya Imam Abu Hanifah itu. Imam Abdullah bin Mubarak kaya raya. Kalau Imam Abu Hanifah itu dia penjual sutra. Imam Abdullah bin Mubarak kaya raya juga itu. Banyak ulama yang kaya raya, tapi mereka sodakohnya jor-joran mereka itu. Bahkan Imam Abu Hanifah itu pernah suatu ketika itu beliau mau berdagang. Sama budaknya itu diberitahu, budaknya itu, ini kain ini sudah saya pisah. Ini kain yang bagus, ini kain yang ada cacatnya. Tolong nanti kalau jual kepada pembeli itu, ini kain yang bagus. Kalau mau beli ini, lihatkan cacatnya ini itu. Dia mau beli atau tidak itu terserah itu. Yang penting kita jelaskan cacat barangnya itu. Ketika datang, rupanya yang beli itu banyak sekali. Akhirnya Imam Abu Hanifah waktu itu nggak bisa ikut. Budaknya itu sampai banyaknya para pembeli itu nggak bisa menjelaskan barangnya itu. Ini cacat dan tidaknya, saking banyak yang pembeli itu. Akhirnya sukses, untungnya luar biasa sampai dihitung itu 12 kilo emas. 12 kilo itu berapa itu? Ini kilo loh, bukan gram loh ini. 12 kilo. 1 gram berapa emas sekarang? Hah? 600. 1 gram 600. Berarti kalau 1 kilo? Hah? 600 juta. 1 kilo. 12 kilo. Berapa miliar itu? Akhirnya ketika datang bawa 1 kandi 12 kilo itu, 1 kandi itu 12 kilogram 12 kilo emas. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, kamu sudah jelaskan cacat barangnya belum itu? Akhirnya budaknya kaget, aduh lupa wahai Imam Abu Hanifah itu, saya belum menjelaskan itu. Kata Imam Abu Hanifah, sodakohkan semuanya, saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh duit yang masih syubhat seperti ini. Akhirnya apa? Budaknya disuruh mensodakohkan semuanya itu. Kenapa? Kalau kita itu cintanya dalam hati kita itu cintanya akhirat, dunia itu nggak terlalu kita butuhkan gitu. Wah, itu Rasulullah mengatakan nanti dunia akan datang dalam kondisi hina di mata dia itu. Dia nggak peduli dengan dunia itu, dan dunia akan datang itu. Dunia akan datang sehingga kita itu nggak usah khawatir masalah dunia. Dunia sudah ditanggung sama Allah Taala itu.
Maka itu seorang muslim itu, apalagi kita itu menghadapi dunia itu sampai saja kita zuhud terhadap dunia. Kita kerja ya kerja, cari uang itu. Tapi jangan sampai uang itu masuk ke hati kita. Jangan sampai apa dunia itu masuk ke hati kita. Terkadang istri kita, anak kita, harta kita bisa menjadi musuh itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak kalian itu jadi fitnah itu. Inna min azwajikum, terus wa auladikum aduwalakum, ada di antara istri kalian dan anak kalian itu jadi musuh dari kalian itu. Selama apa? Menjauhkan kita dari Allah Ta'ala itu. Harta yang menjauhkan kita dari Allah, istri yang menjauhkan kita dari Allah, anak yang menjauhkan kita dari Allah, itu musuh kita sebenarnya itu. Kenapa? Karena percintaan itu akan terputus. Jadi kalau kita itu pengen percintaan kita dengan pasangan hidup kita itu kekal dan abadi itu, ikan karena Allah Ta'ala. Al-akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din, setelah itu apa? Aduun ilal muttaqin. Para kekasih itu nanti mereka akan menjadi musuh kecuali orang yang cintanya itu karena Allah Ta'ala itu. Begitu bahwa kita itu terhadap dunia itu zuhud terhadap dunia, merasa apa zuhud itu? Merasa nggak butuh. Apalagi apa? Kita itu merasa butuh sama orang itu. Hina sekali kita itu menjadi pengemis. Termasuk perbuatan dosa itu apa? Ngemis. Rasulullah mengatakan la tazalul mas'alatu bi ahadikum, senantiasa ada di antara kalian yang minta-minta sama orang sampai nanti datang di hari kiamat, walaysa fi wajhi mus'atul lahmin, dan ketika datang di hari kiamat mukanya nggak ada dagingnya. Berarti kalau kita nanti di hari kiamat itu di padang mahsyar kok ada orang berjalan mukanya itu cuma tulang saja nggak ada dagingnya itu, berarti dia itu pengemis. Hukumnya haram. Tidak boleh kita itu bergantung sama orang. Kita itu kalau bisa itu pahami ini yang dijalankan oleh para sahabat itu. Para sahabat itu yahsabuhumul jahilu aghniya'a, terus minata'affuf. Sahabat itu, para sahabat Rasulullah itu, orang kalau nggak tahu mereka pasti mengira mereka itu orang kaya raya itu. Kenapa? Para sahabat itu nggak pernah butuh sama orang. Para sahabat itu, mereka walaupun di rumah nggak makan itu, nggak punya apa-apa itu, tapi kalau sudah keluar rumah itu, tampakkan kayak mereka itu orang kaya raya itu. Supaya apa? Supaya nggak ada orang yang kasihan sama dia itu. Paling nggak suka dikasihani orang, para sahabat itu. Maka jangan sampai kita itu minta belas kasihan sama orang itu. Jangan sampai itu. Kalau bisa tangan kita itu di atas daripada di bawah itu. Kalau gitu maksudnya itu kita harus zuhud terhadap dunia. Jangan sampai dunia itu menjadi cita-cita kita itu. Hancur semua kalau seandainya dunia itu jadi cita-cita kita itu. Kemudian yang keenam, kita masuk yang keenam. Bab yang keenam, apa yang keenam? Salafus saleh terhadap zuhud jabatan, yaitu terhadap jabatan. Ini juga termasuk dunia. Dunia itu bukan hanya harta. Ada harta, tahta, wanita. Itu yang paling bahaya itu tiga ini. Terkadang ada orang, dia itu tergoda dengan harta. Ada orang yang tergodanya dengan jabatan. Ada orang yang tergodanya dengan wanita. Dan itu bahaya. Maka itu, ini pahami ucapan saya ini. Imam Al-Qayyim itu menyebutkan, syaitan itu dalam menyesatkan orang itu nggak main-main. Syaitan itu cerdasnya luar biasa syaitan itu. Terus bagaimana caranya itu? Caranya hatinya kita itu dipelajari dulu. Hati kita itu dipelajari dulu sama syaitan itu. Oh, ini hatinya condongnya kemana itu? Maka nanti jurusan manusia itu, hatinya orang itu condongnya dua. Ada yang condongnya itu kebaikan. Memang anak ini, orang ini tuh lahir condongnya orang baik ini. Akhlaknya baik sejak kecil, orangnya nggak neko-neko, orang baik, Masya Allah lah orangnya itu. Ada orang seperti itu. Yang kedua, ada orang yang condongnya hatinya itu kepada sesuatu yang nggak sia-sia lah, dunia dan yang lainnya lah itu. Jadi manusia itu ada dua. Kalau seandainya syaitan sudah tahu, oh ini orangnya ini sukanya kebaikan itu. Dia kalau digoda dengan harta, tahta, wanita nggak tergoda sama sekali itu. Terus bagaimana cara syaitan menyesatkan itu? Sesatkan kepada bid'ah. Jadikan ini ibadah kamu itu kurang itu. Ayo kita ibadah-ibadah yang lainnya itu. Akhirnya apa? Dia sibuk terhadap bid'ah, lupa dengan yang sunnah itu. Beranggapan amalnya itu baik, rupanya di hari kiamat jadi debu yang berterbangan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang hatinya itu condong kepada dunia. Orangnya itu dunia itu. Maka tidak langsung dijerumuskan khomer, judi, wanita, enggak dipelajari lagi itu. Dunianya itu kemana itu? Kemana dia itu? Ada orang yang dia itu kalau dijerumuskan kepada wanita jatuh. Tapi kalau harta jabatan nggak tertarik itu. Ada orang kalau sudah masalah jabatan jatuh. Kalau harta sama
Itu nggak tertarik sama sekali itu. Makanya apa? Syaitan itu tahu dia itu di mana letaknya kelemahan kita itu. Kelemahan kita itu di mana syaitan tahu sekali itu. Maka itu apa? Harta, tahta, wanita itu fitnah paling besar bagi kita itu. Termasuk apa? Termasuk jabatan. Termasuk jabatan. Maka itu jangan sampai kita itu belajar karena untuk mencari jabatan. Kita belajar itu untuk apa? Untuk belajar agama gitu. Jangan sampai apa? Nah, kamu belajar yang tinggi supaya nanti kamu gampang cari kerjaan itu. Remeh sekali belajarnya kita kalau cuma cari kerjaan kan gitu. Karena kebanyakan kita itu motivasi belajar itu seperti itu. Orang mondok misalkan, aduh mondok paling nanti jadinya Pak KUA kan itu, tukang KUA, suka nikahkan orang saja itu. Kita belajar agama bukan untuk cari kerjaan gitu. Kita itu belajar agama untuk mempelajari agama Allah Ta'ala. Gampang kalau dunia itu gampang gitu. Kita nggak usah khawatir masalah dunia itu. Maka demikian juga Pak, jangan sampai kita itu rakus akan jabatan. Kalau kita itu jabatannya nggak jadi ketua, mundur kita itu. Nah itu bahaya itu. Kalau kita dipilih jadi ketua ya itu amanah yang berat. Kalau enggak ya biasa saja itu. Oleh itu Rasulullah mengatakan jangan minta jabatan. Karena kalau minta jabatan itu kamu akan diserahkan sendiri itu. Tetapi kalau kamu dipaksa untuk memangku jabatan, nanti orang akan bantu kamu itu. Maka itu Rasulullah itu mengatakan apa? Kami tidak akan memberikan jabatan bagi yang minta. Yang minta nggak dikasih itu. Tapi yang nggak minta malah diberikan amanah itu. Oleh itu pernah ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, semua sahabat-sahabat senior sudah dikasih jabatan, saya belum itu. Maka Rasulullah mengatakan jangan minta jabatan. Saya tahu kamu itu orang lemah itu. Innaka rajulun dhaif, kamu itu orang lemah, jangan minta jabatan. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Ta'ala itu. Ini disebutkan di kitab ini bagus sekali. An Sufyan, dari Sufyan, beliau berkata, qala al-Ahnaf. Berkata Ahnaf, qala lana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fahami ini bagus ucapannya Umar ini. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ini riwayat yang pertama beliau mengatakan seperti ini. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kamu sebelum kamu itu dijadikan pemimpin. Kalau dalam riwayat yang lain beliau mengatakan tazawwadu qabla an tusawwadu. Berbekalah ilmu sebanyak-banyaknya sebelum kamu itu nanti dijadikan sebagai tokoh masyarakat. Ini fahami, ini saya akan bahas masalah ini sedikit. Sebelum nanti kita itu jadi orang, maksudnya jadi orang itu apa? Berarti sekarang kita jadi apa ini? Ya. Nanti kalau kita nanti akan jadi orang itu, maksudnya kita jadi orang yang dihormati sama orang lain gitu. Sebelum kita itu dihormati sama orang lain, sebelum kita itu diberikan jabatan, maka belajar sebanyak-banyaknya. Jangan sampai apa? Kita itu belum kuat ilmu kita sudah mangku jabatan itu. Karena kalau kita itu sudah mangku jabatan, kita itu nanti nggak mau belajar lagi itu. Maka itu apa? Julukan ustadz dan ustadzah itu julukan yang berat. Kalau memang kita belum siap, jangan. Kenapa? Karena kenyataan yang ada itu, orang kalau sudah dipanggil ustadz dan ustadzah sudah nggak mau ngaji lagi itu, sudah nggak mau belajar lagi. Dan itu problemnya kita sekarang itu seperti itu. Dan terkadang apa? Orang kalau sudah dipanggil ustadz itu sudah kompliti lah itu. Apa kompliti itu? Paham nggak? Kompliti itu sosok berilmu itu, sehingga tampil dan yang lainnya itu. Dan itu nyata, itu nyata itu. Saya jamaah pekalongan saja banyak itu, ya. Belajar Al-Quran, setelah itu ngajar TPQ itu. Ketika ngajar TPQ dipanggil ustadz gitu. Ya sudah, panggil ustadz sudah nggak mau ngaji lagi itu. Belajar bahasa Arab malu, kumpul sama teman-teman itu sudah malu itu. Kan saya sudah jadi ustadz kan gitu. Nah, itu bahayanya. Maka itu apa? Sebelum kita itu diuangkan gitu, sebelum kita itu dipanggil ustadz dan ustadzah itu, belajar sebanyak-banyaknya itu. Kenapa? Kata Sufyan, beliau mengatakan li'annar rajula idza faqaha lam yatlub bisu'dan. Orang kalau dia itu sudah belajar, dia nggak akan cari jabatan, akan diberikan amanah itu. Tapi kalau dia itu belum siap dan dia itu sudah cari jabatan, dia sudah nggak mau belajar lagi itu. Dan banyaknya orang seperti itu, kalau sudah dipanggil ustadz nggak mau ngaji lagi, nggak mau belajar lagi. Padahal dia bahasa Arab belum belajar, fikih belum belajar, akidah belum belajar. Terkadang ada orang karena dia itu pintar ngomong, di tempat itu nggak ada khotib, diangkat jadi khotib, ceramah itu. Ketika sudah ceramah, dipanggil ustadz, setelah itu nggak mau belajar lagi itu. Dan itu nyata, di mana-mana ada seperti itu.
Oleh itu, selama kita itu masih jadi penuntut ilmu, sudah belajar sebanyak-banyaknya itu. Kenapa? Nanti kalau kita sudah jadi orang, kita nggak ada waktu lagi untuk belajar lagi itu. Maka itu, fahami ucapan saya, fahami, perhatikan itu. Sekarang itu masa antum belajar itu, kokohkan ilmu sekokoh-kokohnya itu. Belajar bukan wawasan, fahami nih. Nah itu sistem, kenapa kita itu kok pondoknya sistemnya seperti ini? Ini kita sudah uji coba lama itu. Kita nggak main-main pondok kita ini. Kenapa kok setiap pembelajaran itu harus dihafal nanti kalau kita sudah masuk ke halakoh itu? Ilmu itu harus dihafal, hafal, mungkin itu. Karena ilmu yang cuma sekedar wawasan semuanya hilang. Semuanya hilang. Kita dulu sekolah itu, SMP, SMA, banyak pelajaran. Semuanya cuma wawasan semua itu. Mana yang tersisa itu? Coba misalkan kita belajar matematika, yang sekarang yang sudah gede-gede itu. Saya tanya, Anda belajar matematika itu berapa tahun itu? SD belajar matematika enggak? Belajar 6 tahun, bayangkan itu. SMP 3 tahun, berapa? 8 tahun. SMA 3 tahun lagi. Yang kuliah belajar berapa puluh tahun belajar matematika. Pertanyaan, kalau ngitung duit pakainya apa? Pakainya kalkulator, buka HP pakai kalkulator, selesai kan itu. Teorinya hilang semua itu dan nggak kita butuhkan gitu. Ilmu-ilmu yang cuma sekedar wawasan, ngasah otak, semuanya akan hilang itu. Maka ilmu itu harus dihafal. Kita belajar sedikit tapi hafal, sedikit hafal, nggak terlalu banyak. Itu nanti akan tersisa. Oleh itu kata ada Imam Rohabi yang nanti kalau kita belajar faraid, ilmu warisan itu di fikih Syafi'i ada, namanya kitab Ar-Rohabiyah. Beliau mengatakan fahfad fakullu hafidhin imam. Hafal dan hafallah kamu, karena setiap yang penghafal itu akan jadi imam itu. Syaikhul itu ketika menjelaskan Ar-Rohabiyah itu belum mengatakan, kata Syaikhul bagus sekali itu. Beliau mengatakan, wahai murid-muridku, mumpung kamu belum jadi ustadz itu, belum jadi ulama itu, hafal ilmu sebanyak-banyaknya itu. Kenapa? Nanti kalau kamu sudah menjadi seperti saya itu, seperti ustadz itu, seperti ulama itu, sudah nggak ada waktunya untuk belajar. Terus apa yang tersisa itu? Ilmu yang tersisa yang dulu dihafal. Ilmu yang hafalannya nggak kuat, hilang semua itu. Dan itu saya rasakan. Saya misalkan orang lihat saya, misalkan kesibukan saya itu. Saya dulu di Yaman itu sistemnya dihafal, semua kitab dihafal. Dan namanya hafal itu kalau distorkan, kalau cuma hafal sendiri itu nggak dianggap. Antum kalau sendiri murojaah dihafal sendiri itu nggak dianggap hafalan itu. Kapan dihafal itu? Kalau sudah distorkan sama orang itu. Subhanallah, pulang dari Yaman, kitabnya nggak bisa dibawa waktu itu saya itu. Kitabnya nggak ada yang dibawa. Kenapa? Kondisi perang waktu itu Yaman. Saya cuma bisa bawa kitab yang saya ambil pakai tas saja itu. Saya buku banyak di Yaman itu, berapa karton itu. Mayoritas nggak bisa dibawa pulang itu. Ketinggalan di sana. Sekarang pun hilang kitab saya itu. Nah, terus sekarang pertanyaan, sekarang kita ngajar pakai apa itu? Pakai apa yang disimpan di hati kita itu. Nah, kalau kita ngajar kitab misalkan, kita ngajar kitab apa? Ya sudah, kita ngajar dengan hafalan kita itu. Kenapa? Karena itu yang tersisa gitu. Sekarang nggak ada waktu lagi itu. Kesibukan kita misalkan, saya misalnya jadwal saya itu. Saya pagi setelah sholat subuh ngisi kajian. Ngisi kajian sampai jam 6, sampai terkadang setengah 7 itu. Setelah itu pulang, bahkan terkadang nggak sempat pulang itu. Setelah itu berangkat ke pondok ngajar. Sampai jam 10. Jam 10 ngisi kajian ibu-ibu. Setelah itu nanti biasanya setelah zuhur terkadang rapat. Asar nanti urusan keluarga itu. Terkadang rapat juga itu. Maghrib ngisi kajian, setelah isya ngisi kajian. Sampai terkadang pulang jam 11 malam itu. Kapan waktunya untuk murojaah itu? Terus ngisi kajian itu persiapannya apa? Nggak ada persiapan sama sekali itu. Apa yang di sini, yang di hati kita jadi disampaikan gitu. Sehingga apa? Semuanya pakai hafalan semua itu. Kenapa? Karena sudah nggak ada waktu lagi untuk murojaah. Saya sempat hafal Quran 30 juz selesai sampai kita cari sanad, walaupun sampai surat Maryam belum selesai, tinggal sedikit saya dapat sanad qiraah itu. Tetapi apa? Dengan kesibukan kita itu hilang yang nggak mungkin gitu. Semuanya akan hilang itu. Saya dulu hafal di Yaman itu, saya hafal Sahih Bukhari Muslim juga itu. Ikut daurah hafal Sahih Bukhari Muslim. Tapi ketika nggak dimungkinkan, hilang semua itu. Oleh itu apa? Yang penting itu apa? Belajar nggak usah banyak-banyak, tapi harus mungkin. Jangan keluar dari kitab itu sampai mungkin bisa ngajar tanpa kitab itu. Sehingga kalau misalkan ini, standarnya kita itu sudah boleh keluar dari kitab itu kapan itu? Kalau kita itu disuruh ngajar dadaan. Menggantikan ustadz misalkan itu. Ada seorang ustadz sakit, dia ngajar nahwu misalkan bab ini. Aduh lah, saya persiapan dulu itu. Kalau persiapan dulu berarti ilmu kamu masih belum mungkin itu. Kapan dianggap mungkin itu? Hari ini disuruh ngajar, langsung ngajar saya itu.
Kenapa? Karena ilmu kita sudah kuat dalam hati kita itu. Maka itu apa? Sebelum kita itu nanti diuangkan, kita jadi ustadz, kita jadi ustadzah, kita jadi pengajar, kita nanti jadi orang sibuk, antum nanti akan nikah itu. Ketika nikah sudah punya anak 1, 2, 3, mumet ngurusnya itu. Terus kapan waktu murojaah Al-Quran itu? Nggak ada lagi itu. Antum murojaah kitab-kitab terus bagaimana? Nggak ada lagi itu waktunya itu. Yang ada cuma ilmu yang disimpan dalam hati itu. Oleh itu ada seorang ulama itu bertanya itu, ditanya, "Wahai Syekh, ilmu itu kayak apa dinamakan ilmu itu?" Maka beliau mengatakan, ilmu yang dinamakan ilmu itu yang masuk ke WC ketika kamu ke WC itu. Ilmu yang ikut bersama kamu ke WC itu namanya ilmu itu. Kenapa? Karena kalau kita ke WC, mushaf kan nggak boleh dibawa itu. Kitab nggak boleh dibawa itu. Terus yang dinamakan ilmu itu apa? Yang tersimpan dalam hati kamu itu namanya ilmu itu. Tapi kalau cuma sekedar wawasan, oh masalah ini saya pernah tahu ini masalah ini itu. Oh kayak gini dulu. Kalau cuma sekedar saja itu nggak akan dianggap ilmu itu. Sampai kita hafal, sampai kita bisa ngajar, sampai kita itu bisa kapan saja itu siap untuk ditanyakan masalah itu baru dinamakan ilmu. Maka selama antum itu belum jadi ustadz, belum diumumkan itu, belajar sebanyak-banyaknya itu. Dan kuatkan ilmu itu, jangan cuma kita belajar kayak zaman dulu itu di pondok yang lain atau di sekolah yang lain, satu hari pelajaran banyak sekali itu. Nggak ada, di kita nggak ada, nggak berlaku itu. Karena kita sistemnya itu satu kitab, nggak boleh keluar dari kitab itu kecuali harus mutkin kelotok wes pokoknya itu. Nah, nanti silahkan tanya sama yang dewasa itu. Ya, kelasnya yang dewasa itu, belajar dulu sama saya itu, belajar apa kitab mukhtarat itu. Itu kayak apa itu? Murojaahnya berkali-kali itu. Tasrifan saja nggak boleh keluar dari itu kalau nggak ngelotok itu. Tasrifan itu kayak baca Al-Fatihah pokoknya tasrifan itu. Demikian supaya apa? Antum lulus dari itu sudah berpuluh-puluh tahun nggak sama murojaah itu, ngajar itu langsung bisa itu. Saya sekarang misalkan ngajar mustalah itu, mustalah hadis misalkan, ngajar mustalah hadis Baikuniyah bisa, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun nggak di murojaah itu. Kenapa? Karena masih tersimpan di hati itu. Ilmunya itu masih disimpan itu. Tinggal di murojaah sebentar bisa itu. Dan sampai sini berarti kita selesai di bab yang ke-6. Nanti insya Allah kita masuk ke bab berikutnya, bab yang ke-7, masalah belajar agama, ulama salaf terhadap belajar. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.